Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santriat sekalian, sekarang kita akan membahas akidah setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Inilah jilid terakhir dari pembahasan materi tentang sejarah ilmu kalam, dan inilah yang paling relevan, paling seru, paling heboh mungkin, katakanlah seperti itu. Karena ini akan terus ada, bahkan sampai hari kiamat akan terus terjadi. Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya yang mungkin itu sudah masa lampau dan tidak akan terjadi. Oke, siap mendengarkan, siap menyimak? Siap. Setelah runtuhnya Bani Abbasiyah, muncul seorang ulama. Ini bukan ulama biasa, ini ulama besar, terkenal kecerdasannya dan keluasan ilmu agamanya, dan diakui oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan foto, tapi ini lukisan, karena di saat itu belum ada kamera. Siapa beliau? Nah, ini Syekh Ibn Taimiyah. Ini seorang ulama besar di abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Jadi masanya jauh. Artinya ini beliau meskipun seorang ulama besar, tapi bukan ulama yang masuk generasi ulama salaf. Ulama salaf itu abad 3 pertama Hijriah. Nah, itu yang dikatakan ulama salaf, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain yang masuk generasi salaf. Kalau beliau karena abadnya ke-6 gitu, jadi jauh, jadi bukan ulama salaf gitu. Beliau lahir di Damaskus, Suriah. Apa ajaran beliau? Ini ajarannya pemurnian akidah. Tapi yang harus kalian ketahui, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, diksi pemurnian akidah hanya kamuflase semata. Itu hanya kamuflase semata. Karena kalau menggunakan diksi yang sebenarnya daripada ajaran Syekh Ibn Taimiyah, pasti di saat itu juga akan dijauhi. Umat tidak akan mengikuti. Makanya menggunakan diksi yang sifatnya kamuflase supaya umat itu tertarik. Itu. Padahal ajaran aslinya itu apa? Pemikiran aslinya atau ideologi aslinya itu mujassimah. Apa itu mujassimah? Dari kata jisim. Jisim itu anggota badan. Artinya ini keyakinan satu kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anggota badan, meskipun anggota badannya tidak seperti kita. Allah punya tangan, Allah punya mata, meskipun matanya tidak seperti kita, tangannya tidak seperti kita. Nah, itulah keyakinan daripada kelompok mujassimah. Kemudian beberapa tahun setelahnya, ajaran Syekh Ibn Taimiyah ini diadopsi oleh seorang ulama. Nah, kalau ini foto asli, karena ngambil di internet, karena di saat itu sudah ada kamera. Ini foto asli. Siapa beliau? Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menurut orang-orang pengikut beliau ini dua-duanya ini seorang mujaddid, seorang pembaharu. Akan tetapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dua-duanya ini bukan seorang mujaddid, bukan seorang pembaharu. Kemudian apa ajaran beliau? Lahir di Najd, daerah di Saudi Arabia, pada abad ke-12 Hijriah atau 18 Masehi. Jadi jauh sekali. Dengan Syekh Ibn Taimiyah aja hampir 600 kan? Gitu. Syekh Ibn Taimiyah dengan Nabi Muhammad 600. Ini Syekh Ibn Taimiyah ke sini hampir 600. Jadi ini apalagi bukan ulama salaf. Ini karena sudah ada kamera apalagi gitu. Jadi tahun 18 Masehi. Kemudian ideologi beliau disebut apa? Disebut Wahabi. Kenapa bukan Muhammadi? Kenapa dulu ngambilnya dari nama orang tuanya Wahabi? Itu karena di sana itu terkadang ngambil dari namanya, tapi kebanyakan dari orang tuanya. Contohnya, kalian tahu madhab Hambali? Nah, apakah namanya Hambal? Nama aslinya siapa? Nah, nama aslinya Ahmad, Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa nggak pakai Ahmadi madhabnya gitu kan? Nah, pakainya madhab Hambali. Jadi sama, ini pun menggunakan diksi dari nama ayahnya. Karena nama Muhammad juga nama Nabi Muhammad gitu kan. Jadi ideologi
atau kelompok yang berasal dari ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebut Wahabi. Akan tetapi ini sejarah kelamnya luar biasa. Ini kalau kalian baca panjang sejarahnya, nanti anak akan berikan link sejarah kelam Wahabi itu. Ini sudah di blacklist dari dunia Islam. Karena nanti ada slide berikutnya yang anak akan jelaskan tentang sekelumit sejarah kelam Wahabi. Jadi di saat itu orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau, gitu, menolak dan lain sebagainya, itu dibunuh langsung, halal darahnya dibunuh. Bukan hanya orang dewasa, tapi dari anak-anak, terus dari perempuan yang sedang hamil juga tak segan-segan dibunuh. Itulah kekejaman dari sejarah kelam Wahabi. Makanya ini sudah di blacklist dari dunia Islam. Maka dari itu nama Wahabi ini bertransformasi itu agar umat ini tidak tahu bahwasannya Wahabi ini ideologinya di saat masa lampau itu sudah di blacklist. Maka bertransformasi menjadi nama Salafi. Padahal nama Salafi ini, mau itu namanya Salafi, As-Salafiyah, itu adalah trademarknya Ahlussunnah wal Jamaah. Tuh, tapi didompleng, dicatut sama orang-orang Wahabi. Kenapa menggunakan diksi ini? Karena biar umat tertarik. Lagi-lagi seperti Syekh bin Taimiyah menggunakan pemurnian akidah, padahal akidahnya Mujassimah, agar umat tertarik. Begitupun ini menggunakan diksi trademarknya Ahlussunnah wal Jamaah Salafi, supaya orang-orang tertarik untuk ikut mempelajari ideologi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal ini trademarknya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ajarannya pun jauh daripada kata salaf. Coba kita kalau digali, dianalisa, ini orang-orang Wahabi ini mengambil ajaran ini paling rujukannya ke sini. Syekh bin Taimiyah, Syekh bin Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, yang itu bukan ulama salaf. Itu. Adapun mereka mengutip ulama salaf, itu hanya pernyataan-pernyataan yang menguntungkan pemikiran Wahabi. Gitu. Kemudian orang-orang dari Salafi ini sudah tahu, ternyata Salafi ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata dia ideologinya Wahabi. Maka dari Salafi ini bertransformasi lagi menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang makin bias di saat sekarang. Pembiasan yang semakin orang membingungkan kalau tidak tahu, gitu. Kalau kaset kosong katakanlah, gitu, yang orang tidak tahu dasar agamanya terus dia hijrah, itu biasanya langsung dia karena tidak tahu bahwasannya itu ideologinya Wahabi, gitu. Nah, orang-orang Wahabi juga yang mengululukan Syekh bin Taimiyah ini memberikan gelar Syekhul Islam. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengakui gelar Syekh bin Taimiyah itu Syekhul Islam. Memang dari kebesaran ulamanya, keluasan ilmunya diakui, tapi sampai derajat Syekhul Islam ini tidak diakui oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang diakui sebagai Syekhul Islam oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Imam An-Nawawi, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Inilah ulama yang sampai derajat Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam itu derajatnya kalau dalam keulamaan itu tertinggi sedikit di bawah Hujjatul Islam Imam Ghazali itu. Tapi kalau Syekh bin Taimiyah tidak sampai ke derajat Syekhul Islam. Memang ulama besar, tapi derajatnya tidak sampai ke Syekhul Islam. Nah, ini sedikit catatan tentang Syekh bin Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan keduanya, tidak sama sekali. Nah, hanya berpendapat bahwasanya dua ulama ini pemikirannya, ideologinya sesat, menyimpang. Ini harus diluruskan. Tidak sampai mengkafirkan dua ulama ini. Tapi biasanya orang-orang Wahabi ini dengan mudahnya dia mengkafirkan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Itu yang dari sisi amaliyah saja berbeda, itu biasanya dikatakan bid'ah, khurafat, musyrik, kafir dan lain sebagainya. Nah, inilah ekstrimnya, makanya ini benih-benih Islam ekstrim di sini munculnya. Awalnya di Khawarij. Maka ini salah satu disebut juga neo Khawarij yang mudah mengkafirkan.
Nah, Syekh bin Taimiyah juga punya karangan kitab ini masterpiece-nya, itu yang sering dijadikan rujukan oleh golongan Wahabi, yaitu Majmu'atul Fatawa. Akan tetapi di dalam Majmu'atul Fatawa ini yang berjilid-jilid ini ada beberapa ketidakkonsistenan pernyataan dari Syekh bin Taimiyah. Terkadang di satu jilid Syekh bin Taimiyah mengatakan ini halal, ini boleh, ini mubah, tapi di jilid yang lain berbeda dengan masalah yang sama, ini haram, ini bid'ah dan sebagainya. Itulah ada bukti ketidakkonsistenan pernyataan dari Syekh bin Taimiyah. Dan juga ini referensi utama dari golongan Wahabi. Biasanya mereka merujuk Majmu'atul Fatawa, Niqola Syekh bin Taimiyah fi Majmu'atul Fatawa dan lain sebagainya. Tapi yang diambil juga pernyataan-pernyataan pemikiran yang menguntungkan ideologi mereka. Adapun pernyataan di sini yang tidak menguntungkan itu tidak diambil. Seperti contohnya ada pernyataan Syekh bin Taimiyah di kitab ini yang menyatakan bahwasanya akidah Asy'ariyah itu akidah yang sahih, akidah yang musbit itu. Tapi tidak dicatut, tidak diambil oleh golongan Wahabi. Oke, paham belum sampai sini? Baik. Kemudian apa sih itu Mujasimah, pemikiran ideologi Syekh bin Taimiyah? Mujasimah itu yang tadi anak katakan, bahwasanya Allah itu mempunyai anggota badan, anggota tubuh seperti tangan, mata. Allah itu turun seperti kita turunnya dari langit, dari atas ke bawah. Nah, sedangkan di akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu dalam ayat-ayat mutasyabihat itu ada metodenya tersendiri, tidak diartikan secara tekstual. Karena kalau diartikan secara tekstual akan berlawanan, akan bersimpangan dengan ayat yang lain. Makanya di dalam Al-Quran itu ada dua jenis. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang jelas, seperti keharaman khamar, seperti kewajiban puasa. Itu sebut ayat muhkamat yang jelas, sudah tidak perlu ditafsirkan lagi, sudah tidak perlu ditakwil lagi. Tapi ada ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang masih bias. Ini maksud Allah apa nih? Maksudnya itu apakah kalau diartikan secara zahir ini pasti bertentangan dengan ayat yang lain. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ayat-ayat mutasyabihat ada dua metode. Contohnya di ayat Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Ini salah satu ayat yang mutasyabihat, yang samar. Kenapa samar? Karena kalau diartikan secara tekstual Allah itu di atas arsy istawa. Kalau diartikan istawa itu bersinggahsana seperti raja yang bersinggahsana di kursi kekuasaannya, maka akan bertentangan dengan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Allah maha suci dari persamaan dengan sifat makhluknya. Sedangkan bersinggahsana, duduk, bertempat itu adalah sifatnya makhluk. Itu. Jadi kalau golongan Wahabi ini memahami dan meyakini bahwasanya Allah itu bertempat di atas arsy. Itu bedanya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak, karena Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa bertempat. Sedangkan golongan Wahabi diartikan secara zahir itu Allah itu bertempat di atas arsy. Nah, itulah bedanya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ada dua metode di sini. Tafwid itu menyerahkan sepenuhnya makna daripada istawa ini. Jadi tidak diartikan. Jadi Allah terhadap arsy istawa. Sudah, tidak diartikan bersinggahsana, tidak diartikan duduk, tidak diartikan bertempat, tidak. Tapi menyerahkan sepenuhnya makna daripada istawa ini. Kemudian metode yang kedua, ini metode yang lebih selamat. Itu ditakwil. Takwil itu merubah makna dari satu makna ke makna yang lain. Bukan merubah lafadznya ya, bukan merubah lafadz Al-Qur'annya, bukan. Karena nggak boleh, haram kan merubah satu huruf dari Al-Qur'an. Tidak merubah makna, tetap istawa tapi ditakwil. Maksud daripada istawa di sini adalah istaula. Artinya menguasai. Nah, ala juga di sini bisa diartikan di atas. Kalau diartikan di atas ini menunjukkan tempat. Jadi tidak cocok kalau diartikan di. Terus bisa juga diartikan terhadap, atas. Ini bukan menunjukkan tempat, gitu. Nah, ini yang cocok yaitu arti terhadap, atas. Maka makna daripada ayat mutasyabihat ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah dialah Allah yang Maha Pengasih
berkuasa atas arsy. Tuh, berkuasa bukan bertempat di atas arsy. Paham dong? Next. Ada lagi ayat mutasyabihat yang lain. Yadullah fawqa aydihim. Yadun artinya apa? Tangan. Coba kalau diartikan secara zahir, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apakah Allah punya tangan? Kalau golongan Wahabi mengartikan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Katanya wallahu alam tangan Allah itu seperti apa? Yang artinya tetap saja meyakini Allah itu punya tangan, meskipun tangannya berbeda dengan tangan manusia. Gitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah nggak sembarangan memaknai seperti itu, karena kalau dimaknai seperti itu ini berbahaya. Itu menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Nah, akhirnya ditakwil. Tangan, maksud tangan ini adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Mudahnya begini. Contoh, nasib bangsa Indonesia berada di tangan presiden. Apakah tangannya langsung ke rakyat-rakyat? Apakah seperti itu? Bukan, tapi tangan yang dimaksud adalah kekuasaan, kewenangan, kebijakan. Paham dong? Ada lagi ayat mutasyabihat yang lain. Nah, ini ain artinya apa? Mata. Kalau golongan Wahabi ini mengartikan mata. Allah punya mata meskipun tangannya matanya berbeda dengan mata kita. Nah, tetap saja Allah meyakini Allah punya anggota badan, mata, organ tubuh. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan gitu, tidak mengartikan mata, tapi apa? Ain di sini adalah pengawasan gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita di bawah pengawasan Allah. Nah, kemudian ini ada hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Yanzilu, apa artinya yanzilu? Turun. Apakah Allah turun zatnya dari atas ke bawah? Nah, kalau orang Wahabi ini meyakini bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam itu untuk memberikan mengijabah doa. Nah, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ini ditakwil. Yanzilu di sini adalah bukan zatnya Allah yang turun, tapi rahmatnya Allah yang turun. Makanya biasanya kita kalau berdoa di sepertiga malam itu langsung kita mudahnya bercucuran air mata, karena itu salah satu indikator bahwasannya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Itu sama seperti bulan Ramadan, itu rahmat Allah berlimpah. Makanya di bulan Ramadan itu kita lebih khusyuk daripada bulan yang lain. Oke, paham dong? Next lagi. Nah, kalau tadi semua ayat mutasyabihat diartikan secara zahir akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik itu dari semua segi, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Mau itu duduk, mau itu di atas, itu semuanya makhluk. Gitu. Allah tidak akan serupa dengan makhluknya. Kemudian walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang familiar yang sering kita baca, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kemudian fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu mengadakan serupa-serupa bagi Allah. Kalau Allah diyakini Allah itu duduk, berarti sama dengan sifatnya manusia yang duduk juga. Kalau Allah di atas, berarti sama dengan sifat manusia. Seperti manusia itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri. Karena tempat itu adalah makhluk, sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Allah maha qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Sebelum semuanya itu diciptakan, Allah sudah ada. Itu. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang sama dengannya? Nah, ada lagi ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini kalau diartikan secara zahir bahaya. Coba, wa huwa, dan dialah Allah ma'akum, bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah Allah berada di samping kalian? Di depan kalian? Nah, jadi bukan zatnya Allah yang bersama kalian, tapi apa? Ma'akum di sini adalah pengawasan. Jadi Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Bukan zatnya Allah ada di samping kita, di kanan kita, enggak. Makanya kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah tanzihu sifatil khaliq an sifatil makhluk.
Maha suci Allah dari sifatnya makhluk. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengenai zat Allah ini cukup kita meyakini Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini Allah di atas, di bawah, tidak. Terus Allah di mana? Itu sesuatu yang Allah batasi. Itu sesuatu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya mengimani Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di manapun. Terus Allah di mana? Itu bukan kewajiban kita. Tentang zat Allah jangan kita pikirkan. Sedangkan sifatnya Allah seperti Allah Maha Rahman, Maha Rahim itu harus kita pikirkan, harus kita tiru. Paham tuh? Next. Nah, sedangkan tauhid Wahabi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, secara tidak sadar ini orang-orang Wahabi kan mudahnya membid'ahkan. Padahal secara tidak sadar mereka itu sudah melakukan bid'ah sebetulnya. Ini mereka membagi tauhid ke dalam 3 ini bid'ah karena tidak ada di nas Al-Qur'an, tidak ada di nas hadis. Itu. Jadi mereka sudah melakukan bid'ah sebetulnya kalau kita balikin. Tapi mereka tidak merasa gitu kan, tapi dengan mudahnya menyerang amalia kita, amalia umat Islam yang lain yang tidak sepemahaman, yang menyatakan bid'ah, syirik, bahkan kafir dan lain sebagainya. Itulah salah satu kelicikan daripada orang-orang Wahabi. Nah, sekarang kita dengarkan pendapat-pendapat dari ustadz-ustadz dari baik dari orang Ahlussunnah wal Jamaah maupun orang Wahabinya sendiri supaya ada bukti lah katakanlah. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu arti bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Artinya mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, nanti menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, nanti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, nanti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada tempat, itu di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bimana istaula, menguasai, mengatur. Di manakah Allah Subhanahu wa taala berada? Ada yang mengatakan Allah berada di langit, ada yang mengatakan Allah berada di arsy, dan ada pula yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Akan tetapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu mawjud bila makan, artinya Allah ada tanpa memiliki tempat. Tempat adalah salah satu ciptaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ciptaannya. Subscribe dan komen jika kamu suka konten seperti ini. Ustaz Salafi Wahabi termasuk yang ada di Indonesia berpendapat bahwa Allah ada di atas langit. Mulai dari Ustaz Yazid Jawas, Ustaz Khalid Basalama, Ustaz Reza Basalama, sampai Ustaz Firanda. Mereka mengatakan Allah ada di atas langit, Allah ada di atas arsy. Allah di atas arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memahami Allah menguasai arsy-Nya. Allah dari mana? Allah. Yang bilang Allah di langit siapa? Hanya kepada anaknya. Di mana pasti dia terbentuk ke atas langit. Maka kita kalau berdoa angkat tangan seperti ini. Karena tahu kita ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sebetulnya orang yang mengatakan. Jadi ini kata orang-orang Wahabi yang mengatakan Allah sendiri. Iya memang betul, itu firman Allah, tapi mafhum kalian yang bermasalah.
Itu metode kalian yang bermasalah, bukan ayatnya yang salah gitu. Kemudian ada kita yang berpendapat kalau kita doa ke langit, apa ke atas, dan itu menunjukkan Allah di atas. Nah, dangkal sekali pemikirannya. Coba kita kiaskan ke yang lain. Kalian sholat sujud kemana? Kemana? Ke Ka'bah. Apakah Allah ada di dalam Ka'bah? Nah, maka hati-hati kalau apa namanya keyakinannya Allah ada dalam Ka'bah. Itu adalah kiblatnya sholat ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, itu kiblatnya sholat. Sedangkan kiblatnya doa itu ke atas, memang bukan berarti Allah itu ada di atas keyakinannya. Dan nggak mungkin kita kalau doa ke bawah begini, Allahumma, ya lucu gitu. Artinya doa ke atas itu begini bukan berarti meyakini Allah di atas, tapi itu kiblatnya doa. Seperti kita sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Ke kiblat itu di mana? Di Ka'bah. Apakah Allah ada di dalam Ka'bah? Nah, oke, paham dong? Kita dengarkan lagi pendapat yang lain. Ibu-ibu yang di pasar atau di kampung-kampung atau di rumah-rumah, kalau ditanya sering berkata, gimana Bu kabar anaknya? Aduh ya sudah, saya serahkan pada yang di atas. Terus gimana kabarnya? Ya terserah yang di atas. Siapa sih yang di atas? Ngomong Allah kok susah bener. Jangan katakan di atas, katakan Allah di atas. Itu cicak atas tuh. Tuh. Jangan ngomong di atas. Atas tulis karena negeri kepala Anda. Allah ada, tidak memerlukan tempat. Akhir-akhir ini akidah yang masuk ke negeri kita itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang sudah merata di penjuru dunia, termasuk Indonesia. Mulai ada akidah yang mengajari anak kecil di SD Allah di mana? Di atas aras. Allah di mana? Aina Allah. Allah di mana? Hati-hati. Kalau Anda punya anak sekolah di tempat tersebut, kalau Anda ingin selamat cabut, saya sudah terlanjur daftar 50 juta Bu ya. 50 juta tapi anakmu masih selamat kalau mau cabut. Repot 50 juta hilang saat anakmu hilang. Urusan akidah harus tegas, hati-hati. Allah tidak berkenan tempat. Bagaimana menyikapi paham Wahabi yang mengatakan Allah berada di langit, Pak Ustaz? Baca buku saya pelan-pelan. 37 masalah populer dalam pembahasan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas arsy. Maka menurut Abul Hasan Al-Asy'ari itu ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau dikatakan duduk di atas berarti dia bertempat. Maka dua ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya dibahas, hadisnya dibahas. Intinya menurut pemahaman mazhab Asy'ari yang dimaksud dengan Allah duduk di atas arsy, arti takwilnya al-isti'la, Allah berkuasa. Itu bahasa. Makna bahasa duduk di atas arsy artinya berkuasa. Arsy itu apa Ustaz? Singgasana. Oke, ini apa namanya yang tadi Ana bilang, ini Wahabi ini membagi tauhidnya ke dalam 3 bagian yang tidak ada dalilnya. Ini lucunya, makanya harusnya mereka tuh dikatakan bid'ah yang paling besar justru karena membagi tauhid itu kepada 3. Itu mereka sekarang kan paling apa gencar ya, mana dalilnya. Mereka sendiri nggak punya dalil. Nah kita lihat ini sebetulnya parodi antar Ustadz Wahabi sendiri sebetulnya diparodikan. Yang pertama, bahwasanya para ulama membagi tauhid menjadi 3 itu sebenarnya dalam rangka untuk memudahkan penjelasan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apa ya? Dalilnya mana? Yang membagi tauhid siapa? Yang membagi tauhid adalah manusia itu sendiri, orang-orang musyrikin yang menyimpang. Orang-orang musyrikin yang menyimpang. Dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jadi memang harus dibagi tauhid. Kenapa? Dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit yang ada. Dalilnya mana? Dalil. Yang beda dalil. Demikian juga tatkala tauhid dibagi menjadi 3, memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Secara nas Rasulullah SAW mengatakan tauhid jadi 3, tidak ada. Belum antum sekolah di luar negeri, cari dalil yang mempelajarin. Kami udah dengerin semua. Sorry, tolong selesaikan sendiri persoalan. Ya ini diparodikan, ini sama-sama Ustadz Wahabi.
Selama ini kan gencar mana dalil-dalilnya, mereka sendiri nggak punya dalil membagi tauhid kepada 3 bagian. Nah, dan diakui tadi sama Ustaz Wahabi, Ustaz Firanda itu memang tidak ada dalilnya, berarti mereka sudah melakukan bid'ah gitu. Oke, next ya. Ini kembali ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini beliau lahir di Najd. Ini daerah Saudi Arabia, ini jauh dari Mekah ke Madinah. Ini di Najd ini karena umat itu semuanya, hampir seluruh dunia itu mazhabnya sudah hijau semua katakanlah, sudah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah semua, 90% katakan seperti itu. Maka ini sudah terendus kesesatan, penyimpangan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan oleh ayahnya sendiri dan kakaknya sendiri ditentang. Ayahnya seorang ulama besar. Kemudian Syekh Sulaiman juga seorang ulama. Karena ini menyangkut akidah, akhirnya umat supaya berhati-hati dengan adiknya, dengan anaknya. Makanya dari Najd inilah diusir gitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kemudian pindah ke Diriyah. Nah, di Diriyah inilah semakin kuat. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan penguasa saat itu, Syekh Saud. Nah, berkolaborasi. Syekh Saud ingin kekuasaan, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin ideologi yang tersebar. Maka dibentuklah kekuatan. Kemudian mengekspansi Taif, menjajah di sini yang tidak mau mengikutinya dibunuh. Nah, ini sejarah kelam Wahabi saat itu, Taif. Setelah Taif diberantas, pindah ke Mekah. Yang itu ada mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, diberantas, diberangus lagi. Kemudian mengekspansi lagi Madinah. Sama, Madinah juga mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan tidak ada yang ideologi yang menyimpang. Diberangus lagi Mekah. Nah, hingga sekarang ini Saudi Arabia dikuasai oleh ideologi Wahabi. Nah, ini daftar ulama penentang pemikiran Syekh bin Taimiyah. Ini banyak, Ana hanya mengutip 5 saja. Ini nanti sisanya kalian baca sendiri tentang pernyataan-pernyataan ulama ini. Dari mulai Syekh Taqiyuddin mengkritik pandangan akidah dan fatwa Syekh bin Taimiyah seperti masalah ziarah kubur dan perjalanan khusus ke makam Nabi. Makanya Wahabi saat itu hampir orang-orang Wahabi itu hampir meluluhlantakan makamnya Nabi. Kalau nggak diprotes seluruh Islam seluruh dunia, itu bakal diratain tuh makamnya Nabi. Tapi karena diprotes seluruh dunia, akhirnya makam Nabi nggak diberantas, nggak diberangus. Kemudian daftar ulama penentang pemikir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sejak awal kemunculannya di kawasan Najd pada abad ke-18, ini dakwah dan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ditentang oleh banyak ulama dari berbagai wilayah dan mazhab, termasuk dari keluarganya sendiri. Ini ayahnya yang menentang, ayah kandung beliau sendiri seorang ulama mazhab Hambali. Itu memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pemikiran putranya. Itu ayahnya sendiri, ayah kandung. Karena ini menyangkut akidah dan seorang ulama ini bertanggung jawab, nanti khawatir dipertanyakan di akhirat, kenapa diam saja? Itu makanya ini masyarakat supaya berhati-hati. Kemudian menurut kakaknya sendiri nih, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, kakak kandung beliau juga seorang ulama mazhab Hambali, merupakan orang pertama yang menulis bantahan keras secara ilmiah melalui kitab yang terkenal As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabbiyah. Gitu. Jadi menolak pemikiran-pemikiran adiknya sendiri. Nah, banyak lagi ulama yang menentang, ini hanya sebagian kecilnya. Nanti silakan baca sendiri sisanya. Nah, ini ada di hadis Sahih Bukhari tentang fitnah muncul dari sebelah timur. Nah, tanduk setan muncul. Nanti sisanya kalian baca sendiri ya, karena supaya menyingkat waktu. Karena yang poin-poinnya saja. Nih, yaitu tempat tanduk setan muncul. Ini ketika itu beliau Nabi Muhammad menghadap ke sebelah timur, dan ketahuilah bahwasanya fitnah muncul dari sini, dan yaitu tempat tanduk setan muncul, maksud dari timurnya Nabi Muhammad. Nah, ini juga ketika mendoakan Yaman, mendoakan Syam, kemudian sahabat supaya mendoakan Najd, tapi nggak didoain, justru malah
beliau bersabda, di sanalah muncul keguncangan dan fitnah, dan di sanalah tanduk setan akan muncul. Nah, jadi kalau kita tarik garis lurus, ini ketika itu beliau ada di Madinah, gitu, terus menghadap ke sebelah timur. Nah, ini pas ke Najd sebelah timur. Nah, makanya orang-orang Wahabi tidak mengakui, katanya bukan sebelah timur itu bukan Najd tapi Irak. Tapi kalau Irak ditarik garis lurus, ini malah ke utara. Gitu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian nanti baca sendiri, linknya anak share ini di Wikipedia tentang sejarah kelam Wahabi. Terus di UGM. Kemudian ada di websitenya Muhammadiyah, karena ini Muhammadiyah ini membantah banyak orang-orang yang tidak tahu bahwasanya jadi linknya Muhammadiyah ini membantah orang-orang yang tidak memahami bahwasanya Muhammadiyah itu Wahabi, padahal bukan. Tapi ada oknum yang memang yang menyusup ke organisasi Muhammadiyah yang menyebarkan paham ideologi Wahabi. Contohnya begini, Muhammadiyah itu memang tidak kunut. Kalau di NU kunut, tapi tidak membid'ahkan kunut. Muhammadiyah itu tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak ziarah, tapi tidak membid'ahkan semua itu. Akan tetapi Wahabi membid'ahkan kunut, membid'ahkan tahlilan, membid'ahkan ziarah dan lain sebagainya. Makanya ini supaya meluruskan pemahaman orang-orang bahwasanya Muhammadiyah itu bukan Salafi Wahabi. Kemudian ada lagi di linknya NU. Nah ini makanya hati-hati. Ada yang Anda bilang tadi. Sekarang pembiasan, ada aswaja yang ori, ada aswaja yang KW. Makanya ada buku-buku yang judulnya itu Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi jangan tertipu. Itu jangan-jangan aswaja KW. Kalau ini buku-buku aswaja ori. Ini salah satu dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah diterjemahkan. Pokok-pokok Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dari Hadratus Syekh, kitab aslinya berbahasa Arab, ini sudah diterjemahkan, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada dari Profesor Dr. Syekh Ali Juma, ini rektor besar di Al Azhar Mesir, yang sudah diterjemahkan Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan dasar-dasar keyakinan yang perlu dipahami setiap muslim. Nah, ini buku-buku aswaja yang KW yang Anda bilang tadi. Anda pernah punya tapi dipinjam sama teman. Nah, ini judulnya Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ini Ustadz, ulama Wahabi ini, karangannya ulama Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang menjadi rujukan orang-orang Wahabi. Kemudian, ini Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini yang pernah Anda punya nih, dipinjam sama teman. Pengarangnya Ustadz Wahabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas, gitu. Kemudian ada lagi, ini pengarang masih Yazid bin Abdul Qadir Jawas, prinsip Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang tertipu ini bukan aswaja yang original. Kemudian Anda juga punya beberapa banyak buku, ya, bukan banyak sih, ini masih sedikit ya, gitu, ini yang Anda punya. Ini yang bagus buat dibaca nih, Wahabi Gagal Paham, ini karangan Kiai Haji Muhammad Idris Romli, pesantren Sidogiri. Kemudian ada lagi An-Nususul Islamiyah fir Raddi ala Madhabil Wahabiyah. Nah, ini sudah diterjemahkan, menolak Wahabi. Kemudian, tapi ada ini di sini yang Anda pernah temukan aliran dan paham sesat di Indonesia. Tapi ini karangannya Ustadz Wahabi Hartono Ahmad Jais, yang di sini ada di daftar isinya menyesatkan tasawuf. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu tasawuf adalah bagian daripada fondasi agama. Nanti ada di slide berikutnya. Ada lagi kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Ini membahas tentang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kemudian ada lagi ini pengantar akidah Maturidiyah. Maturidiyah adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita di Indonesia ini mayoritas Asy'ariyah, tapi kalau di Mesir, di Maroko itu ada yang akidahnya Maturidiyah. Tapi sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Maka kalau dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Selain itu, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kenapa sih kok Islam bisa pecah? Emang ada berapa golongan dalam Islam? Nabi sudah katakan, kalau Nabi sudah katakan pasti terjadi, dan itu suatu keniscayaan. Bukan hanya keniscayaan, tapi kepastian akan terjadi. Ini menurut hadis Nabi. Ini kalian nanti baca sendiri. Gitu. Akan terpecah Islam itu menjadi 73 golongan. Kemudian Yahudi 71, Nasrani 72. Nah, ini menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan golongan yang selamat adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yang mana dulu? Sekarang banyak pembiasa itu yang mengakui, mengklaim bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti kita akan slide berikutnya akan dijelaskan Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti apa sih, pondasinya mana aja. Islam saja 73 pecah menjadi banyak. Khawarij 10, Syiah 32, Mu'tazilah menjadi 6 sekte. Ini sekte ya, pecahan sekte gitu. Tuh. Ini di saat itu, sekarang makin banyak lagi. Ada aliran Ahmadiyah. Kalian pernah mendengar aliran Ahmadiyah? Ya, yang mengatakan bahwasanya ada nabi lagi. Nah, itu Ahmadiyah namanya. Nanti banyak lagi aliran yang lain. Ini Aswaja cuma satu, tapi sekarang kan Aswaja jadi ada dua ya. Ada Aswaja Ori, ada Aswaja yang non ori atau yang KW. Nah, ini yang dimaksud Aswaja yang ori. Kalau satu golongan, satu kelompok mengklaim dirinya Aswaja, maka harus mempunyai pondasi ini. Pondasi Aswaja itu ada Al-Quran, terus hadis, ijma, kemudian qiyas. Nah, inilah 4 pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dirinya mengklaim dia satu kelompok, saya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pondasinya dia apa? Oh, saya mah Al-Quran hadis saja. Wah, berarti dipertanyakan keaswajaannya itu. Nah, inilah asal muasal ada golongan Wahabi mengatakan bid'ah, syirik, khurafat, kafir, musyrik pada muslim yang lain. Ini senjata utamanya golongan Wahabi membid'ahkan amalia yang lain. Ini hadis ini. Nah, mereka katakan semua perbuatan perkara yang baru dalam agama, maka itu semua bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Jadi semua mereka, konsep bid'ah mereka itu semua ya, semua yang baru dalam agama itu semuanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan sesat itu masuk neraka. Sekarang Anda berikan contoh. ODOJ. Kalian tahu ODOJ? Bukan ODGJ. ODOJ? One day, one juice. One day, one juice. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nabi memerintahkan nggak 1 hari 1 juz? Nabi melakukan nggak? Maka itu termasuk bid'ah. Kalau bid'ahnya bid'ah Wahabi, maka anggota ODOJ, pelaku ODOJ yang membaca 1 hari 1 juz akan masuk neraka. Pas nggak coba? Pas nggak? Secara logika. Orang baca Quran, mana jangankan 1 juz, 1 ayat saja, bukan 1 ayat, 1 huruf saja itu akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Ini 1 juz. Masuk nggak kira-kira ke konsepnya Wahabi? Nah, maka ODOJ kalau di akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memang bid'ah. Artinya bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi, tidak dilakukan Nabi, tidak diperintah Nabi. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Nah, nanti kita ada di slide berikutnya. Ini makanya diartikan, kalau Wahabi ini diartikan semua. Kalau diartikan semua akan bertentangan dengan hadis yang lain. Nih, hadis yang lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Di sini ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Nah, sunnah di sini bukan sunnah perbuatan Nabi, tapi perbuatan secara umum. Nah, ODOJ kira-kira perbuatan baik apa perbuatan buruk? Baik. Perbuatan baik nih, maksudnya sunnah hasanah. Tuh dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala. Di dalam hidup ini kira-kira dinamis nggak kehidupan ini? Akan berubah nggak? Akan selalu ada inovasi nggak?
Nah, selalu dibutuhkan inovasi seperti ODOJ. Itu adalah satu inovasi supaya menggerakkan orang, memberikan semangat supaya membaca Al-Qur'an. Paham dong? Nah, oke, kita bedah dari kalimat qulu ini, kita bedah. Kita analisa. Ini tadi hadis yang lain nih, jurus senjata mereka, senjata Wahabi. Tapi qulu di sini ini buktinya bahwa qulu itu tidak kadang diartikan semua, kadang diartikan sebagian. Mana buktinya? Buktinya banyak. Nih, ada cuma sebagian. Contohnya di surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air semua atau sebagian sesuatu yang hidup. Coba artikan semua apa sebagian? Allah ciptakan dari air, semua apa sebagian? Manusia diciptakan dari apa? Iblis dari apa? Api. Malaikat dari apa? Cahaya. Apakah semuanya dari air? Tidak. Enggak. Jadi qulu di sini semua apa sebagian? Sebagian. Tuh, bukti daripada qulu ini bisa diartikan sebagian, enggak semua. Sedangkan tadi konsep Wahabi kan qulu semua, yaitu tanpa terkecuali. Nah, ada lagi di surat Al-Kahfi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull. Nah, di sini ada pula safinatin ghasba. Dan di hadapan mereka ada raja yang akan merampas semua atau sebagian perahu. Semua apa sebagian? Bagian. Nah, sebagian karena raja itu merampas perahu-perahu yang bagus, yang jelek enggak dirampas. Makanya Nabi Khidir membolongi, merusakkan perahunya supaya enggak dirampas. Paham dong? Nah, ini Imam Syafi'i membagi bidah menjadi dua macam. Coba golongan Wahabi berani nggak membidahkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membagi bidah kepada dua macam. Nah, bidah mahmudah, bidah yang terpuji, kemudian bidah mazmumah yang tercela. Bedanya kalau menyalahi syariat itu bidah mazmumah. Kalau nggak menyalahi syariat bidah mahmudah. ODOJ menyalahi syariat nggak? Baca Quran 1 juz? Enggak, maka masuk bidah mahmudah, bidah yang terpuji dan dapat pahala. Dan orang yang mengikutinya itu dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Fahim Tom? Makanya ibaratnya seperti MLM. MLM itu kan upline punya downline. Downline punya downline lagi. Itu upline itu nggak bekerja, tapi dia terus dapat poin, gitu kan? Nah, tanpa mengurangi downline-nya. Fahim Tom? Kemudian Imam Syafi'i Salam membagi bidah lebih banyak lagi. Ini yang dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih banyak lagi membagi bidah ke dalam 5 bagian. Bidah wajib, bidah sunnah, bidah mubah, bidah makruh, bidah haram. Contoh bidah wajib apa? Pembukuan Al-Quran. Al-Quran yang kita kenal sekarang ada nggak di zaman Nabi? Nah, siapa yang menginisiasi? Nah, dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, berani nggak membid'ahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman? Berani nggak mengatakan mereka pelaku bid'ah masuk neraka? Berani nggak? Nah, jadi ini masuk justru bid'ah yang wajib. Kemudian belajar ilmu akidah, fikih, nahwu. Di zaman dulu nggak ada fikih, nahwu itu nggak ada, tapi bahan bakunya sudah ada, sudah Nabi ajarkan. Ibaratnya Nabi memberikan bahan baku nih, bahan bakunya. Nah, tinggal olah sendiri. Olah, ada yang jadi seblak, jadi mie ayam, jadi makanan-makanan yang berbeda-beda. Kemudian bid'ah yang sunnah, sholat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi sholat tarawih berjamaah enggak. Nah, siapa yang menginisiasi? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bahkan mengatakan ni'matu bid'ah hadhi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Ini salat tarawih berjamaah, itu bid'ah yang sunnah. Kemudian bid'ah yang mubah, berjabat tangan sesudah sholat. Boleh enggak? Habis sholat, assalamualaikum, terus salaman, boleh enggak? Jangankan salaman, main HP boleh enggak? Atau boleh kan udah sholat, kecuali masih sholat, Allahu Akbar, masih sholat terus salaman, baru nggak boleh. Tapi orang-orang Wahabi membid'ahkan orang-orang yang salaman setelah sholat.
Kemudian bid'ah makruh, menghiasi masjid secara berlebihan yang menjadi nggak fokus untuk sholat. Kemudian menyobek-nyobek mushaf, maksudnya bukan bermaksud menghina, tapi iseng-iseng aja, masuk bid'ah makruh. Kemudian nih bid'ah masuk haram, aliran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah. Nah, kemudian tadi tauhid dibagi menjadi 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini bisa masuk kepada bid'ah yang haram. Paham dong sampai sini? Oke. Lanjut. Kemudian apa yang masuk golongan yang mana nih supaya selamat di akhirat? Gitu. Nah, ini kata Nabi SAW memberikan tips. Kalau kalian bingung, kalau kok waduh kita pusing nih banyak golongan satu sama lain saling mengklaim diri mereka yang benar. Terus gimana? Kata Nabi nih dari Sayyidina Anas bin Malik, umatku tidak akan berkumpul sepakat dalam kesesatan. Karena itu jika kalian melihat ada perbedaan dalam agama ini, maka kalian harus tetap pada as-sawadul azam. As-sawadul azam itu golongan mayoritas. Mayoritas dari dulu hingga sekarang di seluruh dunia mayoritasnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori ya, bukan yang diklaim oleh Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Bukan berarti akidahnya Asy'ariyah, bukan, artinya Al-Imam Asy'ari dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang merumuskan akidah sesuai dengan ajaran Nabi. Paham dong? Okay. Nice. Dia dirinya satu kelompok yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi harus mempunyai 3 pondasi ini. Akidah Islam yang pondasi Islam, iman dan ihsan. Iman itu akidah, Islam itu fikih, ihsan itu tasawuf. Iman itu keyakinan. Islam itu tentang ibadah zahir, sholat, puasa dan lain sebagainya. Ihsan itu ibadah batin, tentang mengenai hati. Nah, iman itu Asy'ariyah, akidah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhab itu ada 4, salah satunya, boleh milih salah satunya. Nah, di mayoritas Indonesia adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian tasawuf, tapi tasawuf bukan hanya terpatok kepada 2 ulama ini, bukan ya. Banyak ulama sufi yang lain seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini hanya mencantumkan yang terkenal saja, Imam Junaid dan Imam Ghazali. Nah, kalau 3 pondasi ini sudah ada pada diri satu kelompok, satu orang, maka barulah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang original. Fahim dong? Kalau Wahabi meniadakan ini tasawuf, mereka bahkan menyesatkan tasawuf. Ini salah satunya di kitab Ustadz Wahabi. Nah, ini di Ustadz Wahabi yang menyesatkan tasawuf. Nah, sedangkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah tasawuf adalah bagian daripada agama. Nah, kemudian bagaimana nih sikap kita ketika melihat perbedaan? Nih MotoGP beda-beda nggak motornya? Beda, tapi mereka nggak saling sikut. Nah, kalau saling sikut, ya nanti ada. Nih menyikapi perbedaan. Ada kalanya perbedaan beda agama. Kalau udah beda agama, kita jangan mempermasalahkan, jangan debat, gitu. Yang ada debat kusir nanti. Ada perbedaan tentang sesama Muslim. Kalau beda agama kita kembalikan ke ayat lakum dinukum waliyadin, selesai. Harmoni kita antar agama. Kita tidak ada saling musuh, saling berantem, saling bunuh-bunuhan, nggak ada. Nah, untuk agamamu, untuk agamaku. Nah, maka terciptalah di sini ukhuwah watoniyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah watoniyah itu ukhuwah sesama bangsa. Kalau insaniyah itu sama manusia, berbagai negara. Itu bedanya. Kalau watoniyah dan insaniyah. Kemudian dalam internal agama kita nih beda-beda. Ada kalanya beda usul. Usul itu pokok akidah. Ada kalanya beda tentang furu'iyah, cabang. Tentang akidah keyakinan itu disebut manhaj. Nah,
Apakah ingin mencari kebenaran? Kalau mencari kebenaran silakan debat dengan kepala dingin. Adu dalil, adu data, silakan. Jangan sepihak membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, jangan. Tapi adu dalil dengan kepala dingin. Tapi kalau tentang furu'iyah, tentang ibadah, madhab, itu empatnya semuanya benar. Jadi nggak perlu debat. Ini nggak usah didebatkan karena semuanya benar gitu. Nah, lana amaluna walakum amalukum. Kalau nggak mau debat, sudah hormati masing-masing. Gitu, jangan saling membid'ahkan. Kalau kalian tidak mau tahlilan, jangan membid'ahkan. Kalian tidak mau ziarah, jangan membid'ahkan ziarah. Kalian tidak maulidan, jangan membid'ahkan maulidan. Semua itu ada dasarnya, ada dalilnya. Nah, maka ini yang kita inginkan adalah ukhuwah Islamiyah. Gitu. Bagaimana ukhuwah Islamiyah ini akan tercipta kalau mereka rajinnya terus menyerang amaliyah kita, bid'ah, syirik, bahkan kafir. Itu kita menginginkan kan supaya persaudaraan Islam ini terjalin. Paham dong sampai sini? Karena kalau kita nggak diserang pun kita nggak bakal nyerang. Kita jangan nyerang mereka. Misalkan, oh ente nggak maulidan, misalkan jangan. Kalau selagi mereka nggak membidahkan, udah kita rangkul. Adapun keyakinan mereka, misalkan nggak percaya dengan maulidan, silakan. Gitu. Tapi kita ada dalilnya. Tapi kalau kita dibid'ahkan, ya kita nggak bisa diam dong. Kalau kita diam, ntar disangka orang awam, ternyata mereka yang benar, gitu. Padahal kita kuat dalilnya, kuat hujahnya. Paham dong sampai sini? Kalau saling sikot, saling antar sesama Muslim, maka akan hancur agama ini, akan hancur. Kemudian sedikit lagi, apa sih penyebab umat Islam tercerai-berai? Ini karena penyebabnya karena mudahnya orang-orang Wahabi itu membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan umat yang lain. Nih, salah satunya ini amaliyah yang pokoknya yang sering dibid'ahkan, yang sering dikafirkan bahkan dimusyrikan. Nah, ini dari tahlil, maulidan, tahlilan, haulat, tabarukan, istighosah, tawasul, ziarah, yasinan, hadrohan, dibid'ahkan semua sama dia. Bahkan justru ada yang lebih ekstrim, disyirikan. Orang yang ziarah syirik, kafir dan lain sebagainya. Nauzubillah. Itu banyak lagi yang mengatakan ayah ibu Nabi di neraka, orang Wahabi. Terus sholawatan sebelum sholat yang mengatakan bid'ah, Wahabi. Salaman setelah sholat dikatakan bid'ah, Wahabi. Jadi kita justru gerah. Harusnya kan mereka sudah diam saja. Kalau mereka tidak meyakini itu semua, ya sudah jangan lakukan, tapi jangan membid'ahkan. Kita pun akan diam. Tapi mereka tuh rajin banget menyerang kita. Makanya kita gerah jadinya. Kita lawan juga. Nah, ini biar nggak salah paham. Antara NU dan Muhammadiyah itu satu guru satu ilmu, sama-sama aswaja. Bagi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah adalah saudara tua. Saudara tua. Ya. Pak Mufti, NU. Kalau NU itu adik bongsor. Adik bongsor. Ya, maksudnya karena usianya 14 tahun lebih muda, tapi anggotanya lebih banyak daripada Muhammadiyah. Saya kira termasuk mahasiswa UMS, ini mayoritas adalah dari NU. Jadi saudara kandung. Nah, jadi inilah bahwasanya NU dan Muhammadiyah itu sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menghilangkan persepsi bahwasanya Muhammadiyah itu Habibullah gitu. Memang ada beberapa oknum-oknum yang menyusup ke organisasi Muhammadiyah yang itu
ideologinya Wahabi. Tapi bukan berarti Muhammadiyah ini Wahabi, bukan. Muhammadiyah dan NU adalah satu guru satu ilmu. Pendiri NU yaitu Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama-sama punya guru, salah satunya adalah Syekh Khalil Bankalan. Jadi satu guru satu ilmu. Kemudian ini di Brunei dilarang Wahabi masuk ke negara Brunei. Anti tahlil, anti talqin, anti ziarah kubur, dan anti merayakan sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serta lain-lain amalan yang baik. Kita tidak mahu semua ini kerana ia mencemari ajaran aliran ahli sunnah wal jamaah. Perkara ini perlu difahami oleh semua agensi kerajaan. Kita tidak mahu. Nah, ini Ana cantumkan beberapa video yang Ustadz Wahabi ini dengan mudahnya menyalahkan amaliyah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus langsung dibantah dengan dalil-dalil. Kalau ada dalil dari sahabat yang mengatakan boleh setiap melakukan suatu perbuatan bisiril Fatihah, Al-Fatihah. Di semua amalan sedikit-sedikit apa? Al-Fatihah. Kalau Anda berdalil dengan demikian, carikan kita dari riwayat sahabat, ada enggak yang melakukan seperti itu? Kalau tidak ada, cukup berhenti di situ. Jangan buka pintu-pintu baru lagi. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Qurtubi dikatakan itu Nah, ini dalil bantahannya yang tadi menyatakan Ustadz Wahabi dikit-dikit Fatihah bid'ah katanya. Nah, ini bantahannya di dalam Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Program umroh tematik bersama Gus Ajir. Teman-teman bisa melihat dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi dikatakan dalam sanad yang sahih. Nah, ini dibantah juga. Tadi Ustadz Wahabi menyatakan, Ustadz Khalid Basanama menyatakan bahwasanya tidak ada gitu kan sunnah setelah baca doa setelah sholat. Nah, ini bantahannya. Banyak dalil-dalilnya. Nanti silakan selebihnya tonton sendiri. Kemudian ada lagi. Ustaz, ketika bayi yang baru lahir maka wajib diazankan. Emang azan buat apa? Ayo sholat, mari kita sholat. Kalau bayi lahir, ayo. Gak ada artinya ayatnya sedikit lah. Ya. Kalau ada dalilnya mana? Zaman Nabi yang lahiran banyak, yang mati banyak. Gak ada diazanin. Ini tradisi dibuat-buat. Ya. Azan buat sholat, buat bayi berwajib sholat. Azan buat orang hidup, orang mati nggak diazanin. Itu dalil. Ada ilmiah sedikit. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' juz 8 kalau yang saya miliki pada halaman 334 beliau mengatakan kesunahan yang ke-12 jadi Nah, ini jadi dibantah juga di kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Jadi kesimpulannya ini Ustadz Wahabi ini dengan mudah gitu memfatwa, dengan mudah menyalahkan tanpa terlebih dahulu meriset dari dalil-dalil yang ada dari kitab-kitab para ulama terdahulu. Nah, makanya mereka itu ekstrimnya seperti itu. Amalia sedikit-sedikit amalia disalahkan, tentang azan kepada azan bayi yang baru lahir itu disalahkan, orang wafat diazankan disalahkan juga. Mereka dengan mudahnya tanpa meriset terlebih dahulu. Padahal dalil-dalilnya ini banyak sekali. Ini salah satunya di kitab Al-Majmu'. Kemudian, ini ada lagi pernyataan-pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat tentang masalah kunut yang Wahabi itu membidahkan daripada kunut. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia.
Tapi kalau dia sujud, wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut. Jelas? Ini aneh, bid'ah itu kan sesat. Tapi fatwanya keluar, ya kalau dia kunut, jangan kunut, antum diam saja. Anda diam saja. Mengambil makna kunut itu bid'ah. Kalau bid'ah sudah jelas sesat. Kalau bid'ah itu banyak, berarti Anda lebih bermakmum dengan orang sesat. Tapi yang paling aneh Anda katakan itu orang sesat, tapi Anda katakan boleh sholat di belakang dia. Itu kan lucu menurut saya. Tidak ada kaidah dalam fikih seperti itu. Yang satu salah persepsi menyebut orang ini sesat. Yang kedua boleh sholat di belakang orang sesat, tapi saat sesat jangan ikutin. Itu kan aneh itu. Ya. Dan yang paling lebih lucu lagi, Anda menyalahi kaidah sholat. Kata Nabi itu kan innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikut. Oke, nanti tonton selanjutnya. Kemudian ada lagi ini sedikit sejarah singkat tentang jejak hitam Wahabi yang disembunyikan dari umat Islam. Apa jadinya kalau rumah tempat Nabi Muhammad lahir, maka para sahabat, bahkan situs bersejarah di Mekah dan Madinah, semua hilang tanpa jejak, bukan karena perang besar, tapi karena dihancurkan oleh kaum yang mengaku sedang memurnikan Islam. Inilah kisah tentang sebuah gerakan yang lahir di Buru Najd, menaklukkan tanah haram, lalu mengubah wajah dunia Islam hingga hari ini. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa kerajaan Utsmani, Istanbul, Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir di bawah pimpinan Muhammad Ali untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Mekah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi surut, tapi pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Mekah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama. Oke, kemudian ada lagi pendapat yaitu bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih, kesepakatan para ulama mazhab, dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Jadi kalau saudara belajar usul fikih, ya, belajar usul fikih sampai S2 atau S3 di Timur Tengah, jumlah dalil itu bukan cuma 4, saudara. Nah, kita dengarkan lagi pendapat tentang Ustaz Adi Hidayat. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar. Paling Habib Umar itu kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi itu saya paling pas lihat. Susah saya mengungkapkannya. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu. Dan bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang juga. Gak percaya silakan tuh belajar tentang senyumnya Nabi. Ya, sedangkan orang-orang Wahabi ini menghina, mencerca, mencela bacaan Habib Umar bin Hafid yang itu seorang ulama besar. Nah, ini dibantah oleh Ustaz Adi Hidayat, orang yang berani mencela, mencerca bacaan dari Habib Umar bin Hafid.
Kalian lihat ada yang viral-viral tuh koreksi bacanya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh, ya jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan koreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim yang kita bacakan dari hak. Ya, nanti selebihnya kalian tonton sendiri karena ini videonya lumayan agak panjang. Kemudian kita lihat ini ada beberapa pendapat ulama tentang pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini dari Syekh Syahid Ramadan Al-Buti, ulama besar di Damaskus, Suriah, yang wafatnya syahid di Masjid Damaskus dibom oleh ISIS. Dan ISIS itu salah satu ideologi neo-khawarij, ideologi yang ekstrim. عندما نقارن بين محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن تيمية الآن أما محمد بن عبد الوهاب فرجل شذ عن مذهب إمامه وجاء بأباطيل الحقيقة ودبة الخضراء ومظهر قبل مصطفى الرسول فعل. Orang yang menyebut dirinya mansalaf sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa nggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? البدع بالسلفية والوهابية، وهل يسكن عن الجدال معهم أفضل وهم يخطئون في أمور فروعية وأمور أصولية كما يقول هذا بدعة وهذا ضلال وهذا أهل النار، وهل يسكت عن ذلك وكيف نسكت عن ذلك والناس يمالون إليه؟ كيف نتعامل معهم؟ لعلك بخير تفهم شيئا من الجواب وتفسيره. Oke, nanti selebihnya kalian tonton sendiri karena ini videonya cukup panjang. Selebihnya banyak tadi cuplikan-cuplikan video yang harus kalian tonton, kalian harus simak dan kalian pahami.